Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semua sehat dan selalu dalam rahmat Allah. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini Ustazah akan membahas materi selanjutnya, yaitu perubahan sifat benda. Pertemuan sebelumnya Ustazah sudah membahas tentang perubahan wujud benda, yaitu ada mencair, mengembun, membeku, menguap, dan menyublim. Silahkan simak video dari Ustazah ya. Anak-anak, selain dapat mengalami perubahan wujud, benda juga dapat mengalami perubahan sifat. Perubahan sifat benda merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru atau tidak dapat kembali ke sifat semula. Perubahan sifat benda dapat diakibatkan oleh pembusukan, perkaratan, dan pembakaran. Baik, Ustazah akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pembusukan. Pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk adalah makhluk hidup sangat kecil yang dapat menyebabkan makanan menjadi busuk. Pembusukan dapat menyebabkan perubahan bentuk, warna, bau, dan kekerasan benda. Contoh pembusukan: jamur yang menyebabkan roti busuk. Jamur ini membuat roti menjadi berbau dan berubah warna. Roti yang sudah berjamur tidak boleh dimakan karena dapat membahayakan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu pembakaran. Pembakaran membuat benda mengalami perubahan sifat seperti warna, bau, dan bentuk. Misalnya, kayu yang dibakar akan berubah bentuk menjadi arang atau abu. Warnanya pun berubah menjadi hitam atau abu-abu. Benda yang terbakar memiliki bau yang khas. Materi selanjutnya adalah perkaratan. Perkaratan merupakan perubahan benda-benda logam besi atau seng yang semula keras dan kokoh menjadi rapuh dan mudah patah. Perkaratan disebabkan oleh besi yang terkena air atau udara yang lembab. Perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan struktur. Karat membentuk lapisan di permukaan besi sehingga besi berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Perkaratan dapat dicegah dengan melapisi permukaan besi dengan cat anti karat. Selanjutnya pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya benda karena faktor lingkungan. Pelapukan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor fisika, biologi, dan kimia. Oleh karena itu, pelapukan dibedakan menjadi pelapukan fisis, pelapukan biologis, dan pelapukan kimiawi. Ustazah akan jelaskan satu persatu mengenai pelapukan fisis. Pelapukan fisis biasanya disebabkan oleh suhu, arus air, angin, dan gelombang laut. Beberapa contoh pelapukan fisis antara lain: yang pertama, gelombang laut yang terus-menerus menghantam tebing pantai akan mengakibatkan batuan pantai terkikis. Yang kedua, tanah di lahan yang miring dapat menyebabkan terjadinya longsor saat hujan. Yang ketiga, batu yang terkena arus air akan berbenturan satu sama lain dan pecah. Selanjutnya, pelapukan biologis.
Pelapukan biologis disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti lumut, jamur, dan akar pohon. Pohon dan tumbuhan lain dapat hidup di celah bebatuan. Akarnya tumbuh semakin besar menembus batuan sehingga celahnya juga akan semakin besar sehingga akhirnya pecah. Ukuran batu yang lebih kecil akan lebih mudah lapuk dan hancur. Kemudian pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi disebabkan oleh reaksi kimia pada suatu benda. Salah satu penyebab pelapukan kimiawi yaitu hujan asam. Air hujan dapat bersifat asam karena udara banyak mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari pernafasan makhluk hidup dan kegiatan pembakaran, misalnya kendaraan bermotor dan pabrik. Hujan asam dapat menyebabkan benda terkikis. Alhamdulillah, materi tentang perubahan sifat benda sudah Ustazah sampaikan. Ustazah pesan, silakan anak-anak buku paket ESPS IPA-nya dibaca dari halaman 1 sampai dengan halaman 12. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.